Sekarang kalau ngomong privilege, kalau privilege-nya itu dari sisi materi, bahkan sampai sekolah pun tidak mampu, cuma sampai SMP, itu dari sisi materi saya sama sekali tidak dapat. Kita ada program untuk membantu warga-warga yang kurang mampu itu, jadi kita tanam padi, biasanya kita bagikan setiap bulan itu sekitar 1,5 ton beras. Sebulan kita bagikan ke warga-warga yang menurut kita kurang mampu. Kalau Pak Prabowo beli di sini itu kebetulan ada tim dari Kepresidenan untuk mencarikan hewan kurban. Mungkin ya dengar-dengar ada kandang di sini. Mungkin salah satunya dengar dari channel Pecah Telur juga, kita kan nggak tahu. Tapi tiba-tiba ke sini nyari untuk Pak Prabowo. Dan itu suatu kebanggaan juga untuk peternak seperti saya ini. Orang nomor 1 RI bersedia beli sapi korban di kandang kita. Sebenarnya kalau untuk Pak Prabowo nggak usah dibeli, diminta pun saya kasihkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq selaku owner Irfai Group. Lini usahanya apa aja? Yang paling kelihatan kita di properti, Mas. Peternakan yang kita integrasikan di perkebunan seperti yang pernah kita liput sebelumnya ya. Untuk mendukung propertinya, kita untuk bahan-bahan baku beberapa kita juga sudah bisa produksi sendiri, contohnya kayak genteng, galvalum, paving, mesin pemecah batu juga kita sudah jalan. Doakan aja ini kita mau proyek baru untuk pembuatan gula, Mas, gula merah. Lini usaha yang paling saya senengi itu perkebunan sama peternakan, Mas. Kalau cuannya paling banyak di properti. Paling seneng kita di peternakan sama perkebunan, itu yang saya paling seneng. Pasca diliput, Mas, apa yang dirasakan? Yang pasti yang pertama makin terkenal, Mas. Makin terkenal, tapi jadi nambah kerjaan saya jenengan. Jadi saya malah sering disuruh ngisi di kampus-kampus, diundang untuk ngasih pemaparan-pemaparan di seputar usaha peternakan sama perkebunan. Karena kebetulan banyak yang tertarik. Kenapa? Karena perkebunan dan peternakan ini saya integrasikan. Jadi ekosistemnya benar-benar saya bentuk. Biar nggak ada limbah lah, Mas, jadi memang harus kita integrasikan antara perkebunan dan peternakan. Sakjane ya gak pede, Mas, bayangkan loh, kita sekolah lulusan SMP terus suruh ngasih materi ke mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi ya saya sampaikan ya apa yang saya jalani, hulu hilirnya. Jadi untuk limbah dari peternakan itu apa sih? Kan kotoran sapi. Nah, itu kita manfaatkan, kita olah jadi produk pupuk cair organik. Itu kita bawa ke kebun untuk pupuk perkebunan nanas saya. Baliknya dari perkebunan, setelah dipanen, limbah panen, contohnya kayak pohonnya nanas itu, kita kembalikan ke kandang untuk jadi pakan ternak lagi. Jadi benar-benar kita nggak ada limbah yang terbuang. Semuanya kita manfaatkan. Dan di situ alhamdulillah bisa menekan biaya. Perkebunan dulu apa peternakan dulu, Mas? Kita dulu peternakan dulu. Peternakan, terus aku mikir kalau cuma peternakan aja ini kurang optimal menurut saya. Akhirnya peternakan jalan 1 tahun, nggak sampai 1 tahun, mungkin 6 bulan. Kita bikin perkebunan. Dulu pakai rumput gajah. Rumput gajah kan kita tanam khusus untuk pakan sapi. Tapi kalau aku pakai bonggol nanas, buahnya nanas kan tetap ada nilai ekonominya. Jadi bisa mendapatkan 2 manfaat saya gitu. Apa yang perbedaan paling signifikan? Perbedaan paling signifikan ya jelas di biaya, Mas. Karena kalau rumput kita kan lahan kita tanami, ya udah yang dipanen kan cuma rumputnya aja. Tapi kalau tak campur dengan nanas, saya kan masih bisa panen nanasnya. Limbahnya nanas bisa untuk pakan sapi. Perbedaannya di situ. Terus untuk produksi susunya juga, kita kasih pakan cuma rumput, sama kita mix dengan rumput odot gajah atau sejenisnya itu dengan pohon nanas itu, hasil susunya lebih bagus yang dicampur dengan pohon nanas. Kalau untuk sapi potong, ADG-nya juga lebih bagus karena kebetulan seratnya di nanas itu
tinggi sekali. Jadi lebih bagus dicampur bonggol nanas. Iya. Jadi untuk kebutuhan lain kita tetap kasih pakan tambahan ya, tetap kita kasih konsentrat, tetap kita kasih bubur jagung. Jadi kalau biasanya sapi itu cuma dikasih limbah jagungnya, kalau di sini enggak, Mas. Biji jagungnya. Jadi saya tanam jagung itu khusus untuk pakan tambahan sapi. Jadi kita olahnya biji jagungnya itu nanti kita masak jadi seperti mirip nasi ampok. Nah, itu kita kasih ini sapi juga. Dan itu untuk pertambahan ADG-nya sama kualitas dagingnya bagus dengan saya coba-coba pakai jagung itu. Komposisinya selain pakan hijauan ya, hijauan itu tadi terdiri dari bonggol nanas sama rumput gajah. Kita kasih pakan tambahan berupa konsentrat, terus gamblong. Gamblong itu apa ya nyebutnya? Onggo, ampas singkong itu loh Mas. Terus sama jagung itu tadi. Saat ini kita ada 700 ekor, termasuk sapi perahnya. Dan doakan aja kita ada proyek lagi untuk penambahan populasi sapi perah. Harapan kita akhir tahun nanti kita mau impor 1000 ekor sapi perah. Dari Australia nanti kita impor. Kebetulan dibantu juga dari Dirjen Peternakan. Bagi waktunya sebenarnya kalau saya sih fleksibel aja sih Mas. Jadi karena kebetulan di setiap lini usaha itu ada orang-orang kepercayaan saya. Jadi mungkin saya kalau nggak sempat datang kontrolnya ya tinggal tanya lewat WA atau telepon gitu sih. Jadi ya nggak terlalu ribet juga sebenarnya. Sing nyawangnya ribet, sing lakoni ya biasa sebenarnya. Kalau perkebunan berapa luas Mas yang dikelola? Kita sekarang kelola sekitar 350 hektaran Mas. Sebagian besar sewa, mungkin yang punya sendiri sekitar 40 atau 50 hektaran aja sih. Lainnya sewa. Belum lama ini kan kena wabah lagi. Iya, PMK. Dampak ke respons? Kita alhamdulillah ya terdampak, tapi kecil sekali sih dampaknya. Dari sekian ratus populasi saya itu yang terdampak cuma 3 ekor kok Mas. Itu pun nggak sampai mati. Jadi kita sudah ada tanda-tanda, segera kita obati, sudah teratasi sih. Treatmentnya ya begitu ada indikasi sakit, indikasi PMK ya kita segera dokter untuk ngasih pengobatan. Kita sendirikan, diobati secara intensif. Menurut saya itu ya, yang setelah saya menjalani ya, memang entah itu kecil ataupun besar, itu memang harus benar-benar terintegrasi itu Mas kuncinya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Jadi kalau misalnya kotoran sapi yang harusnya tidak ada nilainya, kalau kita taruh di kebun jadi tanaman jadi ada nilainya. Limbah panen, entah apapun, mau misalnya tanam jagung atau apapun itu, limbah panennya kita punya peternakan yang harusnya tidak terpakai, jadi bisa untuk pakan sapi. Jadi menurut saya kalau peternakan itu memang harus terintegrasi dengan pertanian. Selain itu kan saya itu punya keinginan, kita itu mengurangi penggunaan pupuk kimia, jadi organik, biar hasil panennya juga aman dikonsumsi, lahannya juga tetap subur, unsur haranya tetap terjaga. Kenapa tetap saya bertahan di pertanian sama peternakan ini ya? Karena memang untungnya lumayan. Sekarang contoh sederhana saja. Misal jenengan punya 10 ekor sapi perah yang semuanya laktasi. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya setiap ekor itu bisa menghasilkan 15 liter sehari. Kalau dikali 10 sudah 150 liter. Dengan harga susu saat ini 8.000. 150 kali 8.000 itu sudah 1.200.000. Mungkin kos pakannya per ekor taruhlah 50.500. Biaya lain berapa? 200, masih ada untungnya. Itu Bu kalau misalnya kita cuma fokus di sapi perah toh. Belum lagi kalau nanti ternyata jenengan ada pertanian juga. Limbahnya bisa untuk di pertanian, yang harusnya pertanian yang jenengan beli pupuk, ini pembelian pupuk jadi berkurang dengan hasil panen yang lebih bagus. Menurut saya di bisnis pangan, pertanian, peternakan ini kan itu bagus Mas sebenarnya. Kalau di harian kita susu ini harian kita pasti dapat. Penjualan pupuk harian kita dapat. Kalau di bulanan, jadi setiap bulan itu kan kita di sapi berdagingnya ada yang kita keluarkan. Jadi pemasukan harian, bulanan kita ada. Nanti bulanan lagi dari panen.
panen kan. Jadi selain tanam nanas, saya kan juga tanam padi, tanam jagung. Semua pertanian saya lagi coba untuk kembangkan. Tapi kalau untuk yang tanaman padi, Mas, kita nggak jual. Karena kita ada program untuk membantu warga-warga yang kurang mampu itu, jadi kita tanam padi. Biasanya kita bagikan setiap bulan itu sekitar 1,5 ton beras sebulan kita bagikan ke warga-warga yang menurut kita kurang mampu. Jadi kalau marketingnya, mau sepinter apapun kamu marketing, kalau produkmu jelek, orang mungkin beli sekali. Jadi marketing kita itu kita memperbaiki hasil produksi. Kita mengoptimalkan hasil sapi kita. Gimana caranya orang beli, dipotong, hasil dagingnya bagus, pasti mereka kembali lagi. Jadi yang sudah langganan di sini itu sudah lama-lama, Mas. Jadi memang kita optimalkan di kualitasnya. Jadi menurut saya ini ya, sepandai-pandainya marketing, kalau kualitas barang yang dijual itu jelek, ya mungkin laku sekali 2 kali, habis itu orang nggak kembali lagi. Marketing kita itu dari semua usaha saya fokuskan di hasil produksinya. Jadi saya berprinsip kalau kualitas produksi kita bagus, orang pasti cari. Selain treatment pakan, apalagi yang dilakukan? Sapi harus nyaman. Nyamannya dari mana? Dari kebersihan kandang, kebersihan sapi. Jadi sapi ini sehari mandi 2 kali, Mas. Mungkin sampeannya sekali paling. Jadi sehari kita mandikan 2 kali, pagi dan sore. Kandang juga kita bersihkan sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu salah satu upaya kita untuk mengoptimalkan hasil produksi. Tujuannya biar sapinya nyaman. Media sosial juga ada, cuma kebanyakan ini kita dari mulut ke mulut. Kayak misalnya sekarang ini mendekati Hari Raya Idul Adha. Jadi pembeli kita itu yang tahun lalu beli, 100% kembali lagi beli. Dari situ kan sampean sudah bisa menilai. Kalau mungkin tahun lalu mereka nggak puas dengan hasil pembelian di kandang saya, ya pasti nggak kembali lagi. Jadi saya lihat data, tahun-tahun lalu yang ambil di sini, tahun ini beli lagi. Berarti dari situ saya bisa menganalisa mereka puas dengan hasil ternak kami. Kalau Pak Prabowo beli di sini itu kebetulan ada tim dari Kepresidenan untuk mencarikan hewan kurban. Mungkin ya dengar-dengar ada kandang di sini. Mungkin salah satunya dengar dari channel Pecah Telur juga, kita kan nggak tahu. Tapi tiba-tiba ke sini nyari untuk Pak Prabowo. Kenapa kok Pak Prabowo akhirnya menjatuhkan pilihan di sini? Ya mungkin Saman tahu sendirilah, kalau untuk kepresidenan kan lebih detail ya untuk pemilihan sapi. Jadi alhamdulillah kita terpilih, mungkin karena ya speknya sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu suatu kebanggaan juga untuk peternak seperti saya ini. Orang nomor 1 RI bersedia beli sapi korban di kandang kita. Sebenarnya kalau untuk Pak Prabowo nggak usah dibeli, diminta pun saya kasihkan. Iya, dibelinya di harga 100 juta. Dengan bobot sekitar 900 lebih lah. Karena memang jenis sapi PO itu disuruh beratnya banyak kayak sapi simental, limosin itu memang nggak bisa. Kebetulan juga itu sapi kesayangannya anak saya, jadi dibeli itu nangis dia. Nangis 3 hari nangis itu. Dari sisi peternakan, kita berupaya nyari nilai tambah itu dengan memanfaatkan hasil kandang kita apa? Dari pupuk tadi sudah kita manfaatkan. Apalagi yang bisa tak manfaatkan, saya mikir akhirnya saya manfaatkan susunya, Mas. Susu itu kita olah sendiri, kita jual sendiri. Jadi dengan kita olah sendiri, kita jual sendiri, alhamdulillah kita ada peningkatan pendapatan daripada kita jual susu mentah. Kita olah sendiri, ada kenaikan 10%, Mas, kan lumayan. Dan ini 100% murni, Mas. Nggak ada campuran air atau apa, cuma kita kasih tambahan gula. Tambahan gula pun kita nggak terlalu banyak, kita cuma kasih gulanya 5%. Dan ini kita pastikan 100% susu segar. Kebetulan, ya saya ucapkan terima kasih juga sama channel Pecah Telur ini. Setahun yang lalu kalau nggak saya, kita liputan itu, kebetulan ada salah satu pabrikan besar di Indonesia, produsen selai, itu mengajukan kerjasama ke kita untuk suplai bahan baku selai.
dalam bentuk pulp nanas. Terus beliaunya ke sini ngajukan kerjasama dan kita deal, sudah jalan 8 bulan ini Mas. Kita mikir lagi, tanah dari nanas itu apa? Akhirnya kita produksi lagi berupa minuman sari nanas yang seperti ini, yang ini juga pure air nanas tanpa campuran apapun. Tanpa gula, tanpa pengawet, jadi pure air nanas. Jadi ini benar-benar pure. Banyak juga yang sudah coba, biasanya kadar kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Jadi sudah bisa stabil dengan rutin minum ini. Termasuk ibu saya, mertua saya, sudah asam urat, kolesterol stabil ya gara-gara air nanas ini. Dengan alhamdulillah dengan kita diversifikasi produk seperti ini, kita bisa menyerap lapangan pekerjaan lagi, bisa timbul lapangan pekerjaan lagi. Contohnya dari pulp nanas, itu kita bisa menyerap 30 orang lebih loh Mas. Orang sekitar sini. Dari olahan susu ini meskipun masih baru sudah bisa terserap 5 orang. Kan lumayan Mas. Kalau untuk nasai ini karena ini produk tanpa pengawet, jadi kita simpan dalam kondisi beku, biar bisa bertahan lama, berbulan-bulan. Tapi kalau misalnya disimpan di dalam suhu kulkas yang biasa itu, dia kuat 7 hari. Di luar ruangan, dia cuma kuat 1 hari. Karena kita memang tidak mau mengurangi manfaatnya, tidak mau mengurangi kandungan-kandungan vitamin, mineralnya, apa itu. Jadi kita memang sengaja tidak mau tambahkan pengawet. Meskipun resikonya penyimpanannya jadi sedikit lebih ribet. Jadi saya ini nggak bisa diem karena saya ini pengen bisa bantu orang. Bantu orangnya gimana dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin orang lihatnya opo gak kesel, enggak. Karena kita kalau melakukan hal yang kita senangi itu nggak kesel, Mas. Jadi dengan saya bisa buka lagi lapangan pekerjaan, itu senang saya. Jadi capeknya hilang. Nah, kalau untuk usaha turunan, kebetulan saya dibantu sama istri, Mas. Ini jadi untuk yang ngelola istri. Untuk hitung-hitungan uang juga harus, misalnya ambil susu di kandang juga harus bayar di kandang. Ambil nanas di pabrik juga harus tetap bayar ke pabrik. Jadi memang benar-benar saya sistem manajemen putus. Jadi meskipun istri saya juga tetap harus bayar ke saya. Ya memang harus seperti itu Mas, biar nggak campur aduk. Jadi kita harus bisa membedakan mana urusan keluarga, mana urusan bisnis. Jadi sistemnya ya istri saya pinjam dari saya dulu. Dan itu juga harus mengembalikan. Bahkan istri saya misalnya bangun ini kayak pabrik nanas. Ya saya yang bangunkan tapi nanti saya hitung nilainya berapa. Dari hasilnya dia nah harus ngangsur setiap bulan. Bukan tega itu kita mengajari bisnis yang sesungguhnya ya seperti itu. Artinya kenapa? Biar dia juga tidak menggampangke, tidak menyepelekan, biar lebih serius untuk usahanya. Karena kan dia harus mengembalikan pinjaman modalnya ke saya. Bahkan untuk hasilnya pun saya juga harus dikasih. Jadi pembagiannya 50-50 bagi hasilnya. Sebenarnya kalau sama tanya kok selalu berinovasi terus, kok selalu buka usaha terus. Jadi tujuannya apa? Saya sebenarnya nggak punya tujuan, Mas. Usaha itu juga bukan yang saya rencanakan nanti saya harus begini, harus begitu. Enggak. Ya tiba-tiba aja muncul ide, tiba-tiba aja ada kesempatan. Ya seperti itu, mengalir seperti itu. Jadi saya coba maksimalkan kesempatan yang ada dengan harapan bisa terbuka lapangan pekerjaan. Sesimpel itu sih sebenarnya tujuan saya. Karena kalau ngomong egois-egoisan, sebenarnya kalau untuk saya hidup, anak-anak saya hidup itu saya wis cukup, Mas. Mandek wae wis cukup. Tapi kan nggak bisa seperti itu saya. Jadi nek sampai saya mandek, nah gimana nanti semua yang sudah kerja bareng kita itu banyak loh Mas. Itu lebih dari 2.500 orang dari keseluruhan usaha saya itu yang kita kerja bareng itu. Jadi kalau saya mandek gimana? Ya mikirnya kenapa kok terus berinovasi, kenapa kok terus itu ya karena saya nggak memikirkan diri saya sendiri. Jadi biar tetap mereka-mereka itu ya juga tetap ada pemasukan, ada pekerjaan, seperti itu sih Mas. Jadi yang menyemangati diri saya sendiri itu saya itu sebenarnya hanya melakukan apa yang saya sukai. Kenapa saya bilang gitu? Saya melakukan hal yang saya sukai, saya memang suka bisa bantu orang, saya memang suka
membuka lapangan pekerjaan. Jadi nggak perlu disemangati, karena saya melakukan hal yang memang saya sukai. Kayak contohnya jenengan misalnya hobi main sepak bola. Nggak usah disuruh, pasti berangkat sendiri. Karena hobi, karena seneng kan seperti itu. Sekarang kalau ngomong privilege, kalau privilege-nya itu dari sisi materi, kita sudah pernah bahas, kita sudah pernah cerita latar belakang saya, bahkan sampai sekolah pun tidak mampu, cuma sampai SMP. Itu dari sisi materi saya sama sekali tidak dapat. Tapi dari sisi pendidikan, dari sisi cara wong Jawane ya pitutur dari orang tua itu yang mengena. Jadi privilege-nya itu ya mungkin kita dididik dari kecil seperti ini sama orang tua. Nasihat dari saya untuk anak-anak muda ya. Jadi ayolah, hidup kita itu harus punya manfaat. Seenggak-enggaknya kalau nggak bisa banyak orang ya silahkanlah berapa orang dulu. Tapi pada intinya kita harus berusaha gimana caranya hidup kita itu ada manfaatnya. Dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Entah itu orang tua atau saudara. Syukur-syukur kita bisa bantu keluarga. Jadi mohon maaf kalau kita itu nggak punya prinsip seperti itu, sampai tua juga seperti itu, Mas. Jadi memang karakter itu harus segera dibentuk dari muda. Karakter untuk senang membantu, karakter untuk sering berbagi, itu memang harus dibentuk dari muda. Karena kalau enggak, percuma kita hidup kalau nggak ada manfaatnya. Faktor sukses yang jenengan itu, saya melihatnya kan pesugihan syariah. Pesugihan syariah mungkin juga ya Mas ya. Jadi tapi sebenarnya kita kok bukan terus berbagi biar dapat yang lebih, itu nggak ada tujuan seperti itu. Ya memang kita inginnya berbagi. Contohnya ya itu, kita tiap bulan itu bagi-bagi sembako ke warga-warga yang kurang beruntung ya. Itu lumayan, itu ada lebih dari 500 orang. Nah, di tiap hari Jumat kita juga menyediakan sarapan gratis di beberapa titik, ada di 4 titik, ada di Nganjuk, di Kediri, di Pare, terus di pelosok Klaten sini. Jadi ya memang kalau mungkin pesugihan syariah mungkin juga, tapi dalam artian gini, saya itu tidak ada keinginan dengan berbagi seperti itu biar diganti, biar lebih banyak. Enggak, sebenarnya ya memang kebetulan kita ada, kita mau berbagi, seperti itu aja sih. Banyak janda-janda yang sudah tua-tua itu tiap tanggal 5 biasanya Mas, kita kasih kartu gitu yang bisa ditukarkan sama kebutuhan pokok. Termasuk biaya kesehatannya juga. Jadi yang sudah kita data itu mungkin lebih dari 500 orang itu termasuk dari sembako. Selain sembako itu ya, jadi kalau dia ada nggak enak badan nih atau butuh obat, itu kita bantu, kita gratiskan. Jadi kita sudah nunjuk dokter khusus yang nanganin itu, nanti biayanya rembes ke kita. Muhammad Rafiq, owner dari Irfai Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.